النور تاج البدر يبرزها نجما يشع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Indah Hidayah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Setelah beberapa hari kita nggak ketemu nih, dan aku nggak posting video tentang sharing-sharing umroh di umroh series ini, dan akhirnya malam ini aku bisa bikin video lagi dan bisa hadir bersama teman-teman semuanya, dan insya Allah video ini bisa teman-teman nikmati secara gratis ya di platform YouTube ini, dan mudah-mudahan ini semakin bermanfaat dan semakin bisa menjadi penyemangat teman-teman semuanya ke Baitullah. Dan alhamdulillah hari ini sudah masuk di part ke berapa ya? Nah, nanti kita cek ini di part ke berapa. Dan yang terpenting insya Allah untuk series kali ini, untuk series malam ini Indah akan bahas tentang kondisi hotel di Arab Saudi, baik itu di Mekah dan di Madinah, yang bisa saja terjadi dan bisa teman-teman semuanya atau para jamaah atau para calon jamaah nanti alami ketika para jamaah semuanya nanti di Baitullah. Atau mungkin teman-teman yang di sini ada yang merupakan agent travel, marketing travel dan sebagainya, tapi mungkin belum pernah ke sana, atau mungkin sudah pernah ke sana tapi mungkin informasi ini terlupa untuk disampaikan kepada orang-orang atau para calon jamaahnya. Nah, ini sudah rangkum beberapa hal yang di sini bisa teman-teman sampaikan atau bisa teman-teman ketahui kalau teman-teman sebagai jamaah. Jadi harus ya, perlu diperhatikan karena ada beberapa hal yang kalau misalkan kita lagi ngisi manasik gitu ya, kita menyampaikan beberapa hal ini, tapi terkadang gitu kejadian di hotel di Mekah dan di Madinah itu beda gitu. Jadi kadang juga ada beberapa tour leader atau ustadz yang ketika ngisi manasik itu tidak menyampaikan hal ini gitu. Dan saya dan suami kalau biasa mengisi manasik itu selalu menyampaikan, Bapak Ibu, kondisi hotel di Indonesia dengan kondisi hotel di Mekah dan di Madinah itu bisa saja berbeda gitu ya, dan kebanyakan memang sangat berbeda gitu kan, dari segi pelayanan, kemudian dari segi fasilitas dan sebagainya. Mungkin yang kita tahu kalau bintang 5 di Indonesia mungkin banyak lengkap gitu ya, fasilitas di dalamnya dapat include apa aja dan sebagainya, tapi ternyata pas ketika menemukan hotel bintang 5 di Mekah atau di Madinah, ternyata ada beberapa hal yang mungkin bisa saja itu dianggap sepele oleh mereka, tapi mungkin itu penting untuk kita. Contoh misalkan pengering rambut misalkan ya, atau handuk, atau misalkan tentang kebersihan dan sebagainya. Dan insya Allah di video kali ini Indah akan bahas tentang beberapa hal yang bisa saja terjadi ketika nanti teman-teman temukan ya di hotel yang ada di Madinah atau yang ada di Mekah. Apa saja kira-kira? Nah, insya Allah Indah sudah bahas, sudah rangkum di sini, dan Indah akan bahas. Yuk, simak videonya sampai selesai. Oke. Ada beberapa fasilitas di kamar hotel yang bisa digunakan teman-teman. Sebetulnya ada biasanya di kamar hotel di baik itu di Mekah atau di Madinah, baik itu bintang 3, 4 ataupun 5, biasanya disediakan air minum gitu ya. Kita nggak bisa nyebutin mereknya apa, tapi yang jelas di sana itu botol air minum dan isinya bukan air zam-zam gitu ya. Kemudian kalau seandainya ada tulisan with compliment, dia berarti gratis dan teman-teman tidak perlu bayar untuk air tersebut, air minum tersebut. Dan kemudian nomor 2 biasanya ada handuk, kemudian pasta gigi, sabun dan sampo. Kalau untuk fasilitas handuk itu tidak boleh dibawa, tapi kalau untuk fasilitas seperti sikat gigi, sampo, kemudian sabun, body lotion dan sebagainya itu sudah satu package gitu, itu boleh dibawa. Tapi kalau handuk tidak boleh ya. Jadi handuk hanya bisa digunakan ketika di hotel saja seperti itu. Kemudian yang nomor 3 adalah ada air di wastafel, dan itu biasanya tidak drinkingable gitu ya, dan tidak bisa diminum
Jadi air itu hanya digunakan untuk mandi, dan seperti kumur-kumur, wudhu dan sebagainya. Kalau untuk minum biasanya disediakan di botol tersebut, di botol-botol yang ada di apa namanya, yang ada di kamar. Tapi kalau seandainya kekurangan air minum, biasanya kalau para jamaah bawa tumbler, nanti pas ketika makan di restoran gitu kan, ada restoran khusus di setiap hotel seperti itu, nanti disediakan untuk jamaah Indonesia di lantai berapa gitu kan, jamaah Malaysia di lantai berapa dan sebagainya. Dan itu teman-teman bisa refill dan isi ulang untuk air minumnya. Atau tapi biasanya kalau aku diajarkan sama suamiku, diajakin, termasuk beliau juga ngajak juga kepada jamaah bahwa bunda-bunda, ayah-ayah semuanya, bapak ibu semuanya, kalau yang punya botol bekas air minum gitu ya, botol itu disilahkan bunda-bunda, airnya boleh dibuang atau misalkan dimasukkan ke dalam teko, dan itu bisa dihangatkan airnya. Nanti botol kosongnya itu teman-teman bapak ibu semuanya dibawa nanti pas masuk ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram. Untuk apa? Nanti kita refill dengan air zam-zam seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah ada beberapa fasilitas yang berbayar ya. Seperti ada beberapa fasilitas memang di hotel yang memang itu tuh tidak berbayar, seperti misalkan fasilitas ya telepon gitu ya, kemudian wifi itu sudah tidak berbayar. Tapi kalau seandainya teman-teman meminta beberapa hal yang seperti laundry dan sebagainya, itu biasanya berbayar lagi ya. Jadi dan ada juga beberapa fasilitas yang memang setiap hotelnya beda-beda dan itu harus ditanyakan. Kalau teman-teman tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan para petugas di sana, karena petugasnya itu ada yang bisa bahasa Inggris kadang, ada yang nggak bisa bahasa Inggris, ada yang bisa bahasa Arab, dan ada yang nggak bisa bahasa Arab juga seperti itu. Jadi kayak nggak semuanya tuh orang Arab Saudi, biasanya tuh kayak dari orang Bangladesh, ada dari India dan sebagainya gitu ya. Pakistan dan sebagainya. Nah, kemudian ada kondisi hotel ini yang bisa saja terjadi. Salah satunya adalah travel sudah meminta jenis bed atau ranjang sesuai permintaan. Contohnya misalkan si ibu ini tuh satu kamar berdua gitu kan, dengan fasilitas yang double bed atau twin bed sesuai dengan ketersediaan kamar. Jadi apa namanya, si ibu ini pengennya yang kasurnya itu satu aja tapi bisa untuk berdua karena suami istri misalkan. Tapi ternyata yang terjadi adalah ada dua kasur tapi disatukan gitu, yang akhirnya jadi tengah-tengahnya itu kayak terasa bolong gitu kan, atau kurang nyaman. Nah, itu kondisi tersebut tuh bisa saja terjadi dan itu sering terjadi juga. Atau misalkan mereka tuh para jamaah tuh ada yang pesan dengan satu kamar ya triple gitu ya, triple untuk 3 orang, tapi ternyata dikasihnya 4 orang, jadi ini sempit kan ruangannya seperti itu. Terus ada juga yang mintanya quad itu jadi satu kamar berempat tapi dapat kasurnya misalkan hanya 3, yang satu kayak tambahannya itu kayak berbeda banget sama kasur yang lainnya, dan ini kadang menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan para jamaah seperti itu. Dan itu bisa saja terjadi di hotel-hotel baik itu di bintang 3, 4 ataupun 5 di Mekah seperti itu ya. Nah, Mekah atau Madinah. Kemudian juga kamar hotel akan berbeda lantai dan gak semuanya para jamaah itu satu lantai. Contoh di travel A itu ada di lantai 3, 26 atau 6 misalkan itu, atau 761 dan sebagainya misalkan gitu. Jadi tidak semuanya satu lantai 30 berapa semuanya gitu kan, enggak, karena itu tergantung ketersediaan kamar di masing-masing hotel gitu kan, tergantung bagaimana si travel juga ngebookingnya, dan ya lagi-lagi tentang ketersediaan kamar di hotel tersebut gitu. Kemudian meskipun berbeda lantai, biasanya tour leader akan mengatur sedemikian rupa tentang bagaimana caranya agar terus koordinasi dengan rapi dan nanti bisa kumpul bareng-bareng antara jamaah satu dengan jamaah yang lainnya. Contoh misalkan di lantai 3 Bapak Ibu semuanya, untuk semua lantai nanti para jamaah koordinasi di depan lift misalkan gitu ya, atau misalkan nanti untuk titik kumpulnya nanti
kumpul di basement atau di lobi hotel seperti itu pada jam sekian dan sebagainya, dengan dikirimkan gambarnya atau fotonya dan lain sebagainya ya. Kemudian juga ya, lagi-lagi biasanya kalau seandainya ada yang maksa pengen antara anak sama ayah dan ibu gitu kan, pengen pindah kamar gitu. Nah, itu sebetulnya ada yang bisa diusahakan dan ada yang tidak bisa diusahakan. Lagi-lagi nih soal koordinasi antara para jamaah dengan tour leader, dan nanti tour leader sama mutawifnya tersebut antara bagaimana mereka bisa melobi dengan pihak hotel sama pihak travel gitu ya. Nah, kemudian juga di bagian receptionnya ini, bila terjadi kekurangan di kamar hotel, misalkan seperti kurang handuk ya kan, kalau sekamar berempat tapi ternyata handuknya ada 3, sekamar berdua tapi handuknya cuma 1, kemudian juga kerusakan shower, kemudian tentang kebersihan kamar hotel gitu kan, kemudian bau rokok, kemudian apa namanya, telepon nggak nyala, airnya juga kurang dingin, airnya nggak ada yang hangat, kemudian juga di telepon lewat resepsionis juga nggak ngangkat gitu kan, atau nggak ngerti bagaimana cara komunikasinya, dan itu biasanya langsung dikoordinasikan dengan tour leader. Nanti tour leader yang akan komunikasi dengan mutawif dan akan koordinasi langsung dengan pihak hotel biasanya. Tapi ada beberapa yang resepsionis itu yang mereka tuh gercep kalau kita kasih uang lagi gitu kan. Kalau si tour leader itu kan biasanya ada uang operasional, jadi nanti bisa dikasih dari travel gitu untuk uang operasional dan khusus untuk akomodasi kebutuhan para jamaah yang di luar kendali para jamaah seperti itu ya. Kemudian nah ini ada tentang kondisi hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5, yang ditegaskan bahwa tidak semua hotel bintang 3, 4 dan 5 yang ada di sana sama dengan hotel bintang 3, 4, 5 yang ada di Indonesia. Karena bisa jadi hotel bintang 5 menurut di Makkah dan di Madinah itu sama dengan bisa jadi sama dengan hotel bintang 3 ke bintang 4 di Indonesia gitu kan. Kalau di sini kan bintang 5 lengkap gitu ya, dengan fasilitas wifi-nya, dengan fasilitas makanannya, restorannya, konsumsi dan sebagainya, handuk, sampo juga mungkin tipe-tipenya yang bagus ya, sabun juga, sikat pasta gigi dan sebagainya. Dan kalau di sana ya harap dimaklum pokoknya. Jadi betul-betul kita harus menguatkan mental kita tentang kondisi apapun yang ada di sana. Tapi lagi-lagi kalau seandainya Bapak Ibu misalkan kurang ikhlas, kurang ridho, ya silahkan komunikasikan dengan tour leader dan mutawifnya. Tapi lagi-lagi kita niatkan ke sana untuk ke Baitullah, untuk ibadah apapun kondisinya nanti. Mudah-mudahan segala bentuk dan sesuatunya itu mudah-mudahan Allah permudah seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah ada kemungkinan tidak tersedianya air minum, handuk, toiletries di kamar secara lengkap gitu ya. Jadi kayak air minum bisa jadi cuma 1 aja, kemudian 1 botol aja pada orangnya ada 4. Kemudian ya banyak hal lah ya, tapi biasanya nanti lagi-lagi tour leader akan mencarikan Bapak Ibu semuanya untuk air minum dan nanti akan komunikasikan dengan pihak hotel. Kemudian lift, nah ini untuk lift itu biasanya ada yang liftnya tuh kecil tapi para jamaahnya banyak banget, jadi akhirnya kecil, kemudian ketersediaan liftnya juga sedikit, jadi nanti biasanya para jamaah itu pada berebut gitu. Nah kita kalau bisa dahulukan dulu yang tua atau yang disabilitas gitu ya. Yang sepuh-sepuh silahkan duluan, kita yang muda-muda boleh naik tangga gitu kan, tapi kalau terlalu jauh ya tungguin lift berikutnya. Kemudian yang keempat adalah kamar tamu tidak dibersihkan. Jadi kalau seandainya misalkan ada yang udah check out, tiba-tiba yang siangnya itu langsung check in lagi, jadi kayak gak sempet dibersihkan lagi. Kayak apa namanya, spraynya masih berantakan, atau mungkin spray udah diganti, handuk udah diganti, tapi ternyata mungkin nyapu sama ngepelnya tuh kurang bersih, terus kamar mandinya juga nggak dibersihin, jadi kayak ada bekas-bekas rambut atau bekas sampo dan sebagainya itu masih berserakan. Jadi ini yang harus betul-betul kayak ya Allah ya udah kita terima aja gitu kan. Nah yang nomor 5 adalah nomor 4 ya, 4 5 petugas hotel tidak terlalu lama seperti di Indonesia. Jadi kalau Indonesia itu kan terkenal dengan keramahan orangnya ya gitu kan. Kalau di sana ya siap-siap, kita nggak semuanya kita bisa menemukan
para petugas suatu hotel itu sama dengan kayak di Indonesia gitu kan. Dan mereka ya bisa jadi mungkin karena keterbatasan komunikasi atau karena keterbatasan apa ya, koordinasi gitu kan, atau ya memang mungkin prosedur mereka mungkin harus demikian gitu. Misalkan nggak boleh kayak so kenal so akrab sama customer apa namanya, sama yang nginap gitu kan, para jamaah dan sebagainya. Tapi biasanya alhamdulillah selama saya di Baitullah gitu ya, di Makkah dan Madinah, eh, di hotel gitu kan, alhamdulillah mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang insya Allah terbaik sih di kelasnya gitu ya. Dan alhamdulillah saya merasa sangat bersyukur bisa pernah gitu ya dulu eh, tinggal di Hotel Anjum, kemudian di beberapa hotel juga yang di Mekah dan di Madinah. Tapi lagi-lagi alhamdulillah pas ketika para jamaah mendapatkan kendala, jadi kita sebagai tour leader komunikasi dengan pihak mutawif, kemudian komunikasi dengan pihak travel, dan komunikasi lagi dengan para jamaah dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi apa namanya, kericuhan, konflik yang akan mengganggu ibadah dan kualitas ibadah para jamaah. Oke, itu saja yang bisa Ina sampaikan untuk di episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa siapkan mental yang khusus, yang kuat, yang semangat, yang ridho, yang ikhlas, sehingga ketika datang ke sana apapun yang terjadi, saya menerima ya Allah, saya bahagia ya Allah, saya bersyukur ya Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum. عروسة